binastain ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umat-umatnya hingga yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya ya yang sudah mengikuti kultum pagi ini di sahabat kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara, saya Ariel Nasution. Adapun tema tausiah pagi ini berjudul penanaman saham dalam Islam. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Iya baik, terima kasih Bunda Arianti, juga terima kasih Bunda Dian Rufaida, terima kasih juga Om Ajam, terima kasih juga Abah dan semuanya juga ya telah terkoneksi di pagi hari ini. Terima kasih juga Al Imron saudaraku dari Sumatera Utara hadir di titik yang sama juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fajal mu'minun al muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balaga rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, alhamdulillahi rabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berjumpa kembali di acara kultum yang dilaksanakan setiap pagi hari, baik melalui frekuensi 141.640 MHz atau di Nada dan Dakwah di pagi hari ini. Mari kita sama-sama meningkatkan intak iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, hanya dengan karunia-Nya lah kita semua jamaah yang saya hormati bisa berkumpul di pagi hari ini melalui frekuensi ataupun jalur DVA ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, ya, kita tidak bisa berkumpul karena masih banyak kesibukan-kesibukan yang harus dilaksanakan. Kita telah melaksanakan sholat subuh, tanpa ada pertolongan tak mungkin kita berada. Mungkin saja di tempat kerja ataupun di tempat yang lain, maka saya alternatif dimanapun berada, yang penting niat untuk menimba ilmu, maka saya sendiri membuka aplikasi ini jamaah yang saya hormati supaya bisa mendengarkan kultum. Tidak perlu menggunakan radio juga bisa jamaah yang saya hormati, tergantung kepada niat kita semua. Bahkan mungkin saja jamaah kita berada di rumah sakit tanpa daya apa-apa, diam saja. Padahal hati cinta jamaah. Nah, ini adalah salah satu kita bisa mendengarkan. Selanjutnya jamaah sudah menjadi kewajiban saya dan menyampaikan. Dilaksanakan ataupun tidak itu bukan urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mudah-mudahan jamaah
Berkumpul bukan saja di depan radio, di depan aplikasi ini, jamaah AFK ini, sampai tembus nanti jamaah di hari yang selanjutnya. Jamaah yang saya hormati, mari kita sama terus menjalankan segala perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Insya Allah dengan kebutuhan kita, jikalau kita jamaah yang saya hormati melaksanakan apa yang saya sampaikan, itu akan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai kemauan kita jamaah. Kalau kita sesuai kemauan kita, mau ini, mau itu, mau apa saja, tetapi Allah akan menjawab bukan itu. Allah akan menjawab sesuai kebutuhan kita. Nah begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, sesuai apa yang disampaikan tadi, bahwa tema pagi hari ini menanam saham di dalam Islam. Nah ini nampaknya jamaah yang saya hormati adalah perdana juga ya. Perlu ya. Jadi akhir-akhir ini jamaah yang saya hormati, bentuk usaha ini sudah bermacam-macam jamaah. Ya. Nah, di dalam mengerjakan pun, menggunakan pun cara beragam jamaah yang saya hormati. Ada usaha yang dilakukan yaitu perseorangan. Ada usaha yang dilakukan per kelompok. Ada perusahaan. Pokoknya banyak lagi yang lainnya. Nah jamaah kultum yang saya hormati, jamaah nada sahabat yang saya hormati di pagi hari ini. Nah untuk memperkuat sebuah perusahaan, jamaah biasanya bekerja sama dengan orang lain. Begitu jamaah. Kita sering mendengar jamaah kata-kata menanam saham di sebuah perusahaan. Saya udah lama mendengar seperti itu, tapi baru sekarang saya sampaikan. Lantas apakah saham itu? Pertanyaannya. Nah, saham jamaah yang saya hormati adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, atau yang biasa disebut emiten. Nah saham ini jamaah yang saya hormati menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Nah dengan demikian jamaah, kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Itu jamaah yang saya hormati ya. Jamaah insani, jamaah nada dakwah, beragam jenis usaha yang mutakhir. Tak selamanya jamaah mengacu pada kaidah hukum fikih. Usaha-usaha ini dilakukan di dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminimalisir kerugian jamaah. Ya, terkait jamaah yang saya hormati, keberkahannya rizki tersebut yang dia dapat dari usaha tersebut jamaah yang saya hormati. Nah ini sudah banyak jamaah yang tidak memperhatikannya. Nah di dalam hal ini jamaah yang saya hormati, investasi pun ini sering luput dari pengawasan ilmu fikih. Begitu jamaah. Ya, sebagai seorang muslim, tentu jamaah kita harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Bukan hanya di dalam beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan syariat-syariat agama. Nah, di dalam berinteraksi jamaah yang saya hormati dengan sesama pun, kita harus tetap berpegang pada ajaran agama. Karena agama Islam tidak hanya mengurus jamaah yang saya hormati hanya sekedar ibadah ritual. Berinteraksi juga diatur oleh agama. Maka dengan berpegang kepada ajaran agama jamaah yang saya hormati, segala bentuk kegiatan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sementara itu jamaah yang saya hormati, tanpa landasan ajaran agama,
Bisa saja jamaah yang saya hormati, perbuatan harian kita bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita bekerja, mau apa saja pekerjaan. Nah, jamaah yang saya hormati, bagi seorang yang memiliki modal dan akan mengembangkan dengan bentuk usaha tanpa dilakukan sendiri, agama Islam jamaah mengajarkan yaitu mudharabah dan ijarah. Dua cara ini jamaah merupakan cara investasi yang islami jamaah yang saya hormati. Apa mudharabah itu? Mudharabah jamaah adalah bagi hasil di dalam untung dan rugi. Bentuk kerjasama ini jamaah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya ternyata jamaah. Mana hadisnya? Bukhari dan Muslim jamaah hadisnya mengatakan, An-Nafi'i an Abdillah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dafa ila Yahudi Khaybaro nakhla Khaybaro wa ardoha ala ayah tamiluha min amwalihim wali rasuli wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam satru samariha. Yang artinya jamaah yang saya hormati, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaybar, kebun kurma dan ladang daerah Khaybar. Nah, agar mereka jamaah yang saya hormati menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri. Dengan perjanjian Rasulullah SAW mendapatkan separuh dari hasil panennya. Begitu jamaah. Maruh. Ya, ngegarap jamaah yang saya hormati. Punya tanah digarapku saya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini di dalam menjalankan mudharabah antara investor atau pemilik modal dan bekerja sama, jamaah yang saya hormati memiliki kemungkinan untung dan rugi. Nah, di hadis ini jamaah yang saya hormati menunjukkan bahwa ketika ada keuntungan, maka pemodal mendapatkan untung 50%. Menengah, Bapak boga sawah digarap ku abdi bisa. Bapak boga naon bae digarap ku abdi bisa. Bapak mah tumpang kaki we, abdi digawena untungna bagi dua. Dan pekerja mendapatkan untung 50%. Begitu. Sebaliknya jamaah yang saya hormati, jika usaha bersama tersebut rugi, maka pemodal akan rugi materi, sementara pekerja rugi tenaga dan pikiran. Nah begitu, jadi lamun untung ya untung, lamun rugi ya rugi. Jamaah kultum yang saya hormati, praktek kerjasama secara mudharabah ini tentu. Sebentar. Oke. Ya gimana silakan. Oh iya. Sinyal. Sorry jamaah. Oke, terima kasih. Ada gangguan ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke. Ada sinyal barusan. Melintang. Sampai mana saya barusan? Praktek kerjasama jamaah yang saya hormati secara mudharabah ini tentu sangat baik dilakukan karena tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi antara kedua belah pihak sepakat untuk merasakan keuntungan atau kerugian secara bersama-sama. Nah itu harus ada kesepakatan. Saya akan ngagarap tanah eyang Kamojang. Harus ada kesepakatan. Ulah jol-jol digarap ku saya. Si eyang bisa mawa arit ke saya. Nah, ustad eta bet ngagarap cenah teu puguh. Harus ada kesepakatan. Lamun untung mun dua, lamun untung bebarengan, lamun rugi bebarengan. Nah itu. Ini menurut konsep Islam. Nah, jamaah sementara ijarah adalah memberi upah kepada pekerja. Ya. Adapun bentuk ijarah ada dua macam jamaah, yaitu jasa dan benda. Ya. Ijarah, jasa misalnya seorang pengembala kambing
ya, tanpa mengurus sendiri jamaah, ia memperkerjakan orang lain untuk merawat ternak-ternaknya. Sebagian ganti jasa merawat ternaknya, sang pemilik kembali jamaah yang saya hormati memberi upah kepada pekerja senilai 50.000 per hari. Dengan perjanjian setiap akhir pekan upah tersebut harus diberikan. Nah, gitu ulah sampaikan aina ngasuh, ngurus domba, teu dibayar. Nah, sementara ijaroh, jamaah yang saya hormati, barang misalnya seorang pemilik mobil, ia menyewakan mobil tersebut dengan ketentuan setiap sewa 24 jam harus membayar 300.000 misalnya. Nah, ijaroh ini jamaah dinamakan ijaroh barang karena yang disewakan adalah barang bukan jasa. Paham ya? Silahkan digunakan mobil. Berapa hari? Tapi harus membayar 300.000 satu hari. Satu hari itu 24 jam. Begitu. Nah, di dalam pelaksanaan ijaroh inilah jamaah yang seorang pemilik usaha harus segera memberikan hak gaji bagi pekerjanya. Ada hadisnya? Ada. A'tul ajiro ajrohu qabla ayajifa araquhu. Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringat keringnya. Gitu, ulah digawekeun tapi teu bayar. Gitu. Ya, ini penting aturan. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Nah ya. Nah, di sini jamaah yang saya hormati bermakna agar seorang majikan ini bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaan. Ulah ngagawekeun tapi teu dibayar. Nya heueuh atuh, ancur-ancuran. Pegawai jamaah yang saya hormati, demo. Itu. Ya, Kang Ari, terima kasih. Ya, silakan hadir. Ya. Jadi Kang Ari lah nanti kalau sudah menjadi bos, ya, punya cuma karyawan, ya, Kang Ari harus ini nanti harus bayar sebelum keringat kering ya Kang Ari ya. Yang berada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak nih. Ya, silakan Kang Ari. Nah, ini hadis ini jamaah yang saya hormati. Ya, jadi hadis inilah bermakna agar seorang majikan bersegera menunaikan hak pekerjaan setelah selesai pekerjaannya. Kenapa di dalam kitab Faudul Qadir Al-Munawi menuliskan jamaah bahwa diharamkan menunda pemberian gaji padahal dia mampu menunaikannya tepat waktu. Engkewe sekalian haram menurut konsep Islam. Itu menang, bisi keras teuing. Jadi yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering ini adalah ungkapan untuk menunjukkan jamaah diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai. Ketika si pekerja ini meminta walaupun keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Begitu, jadi ulah lila-lila teuing, ya. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya akad mudharabah atau ijarah. Nah, ini merupakan jalan yang dapat dilakukan jamaah meski dengan bentuk yang bermacam-macam. Ya, pembelian saham atau uninvestasikan jamaah ya, yaitu meninvestasikan harta benda di dalam Islam ini harus serba hati-hati. Kehati-hatian ini jamaah harus dilakukan. Apa sebab? Sebab praktek investasi ini sangat erat jamaah dengan melakukan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperbolehkan riba. Jelas. Berulang-ulang saya menyampaikan dalam Al-Quran. Alladzina ya'kulu riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabatuhu syaitan minal mas zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harama riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabu narihum fiha khalidun. Itu sering saya sampaikan ayat ini.
Orang-orang yang makan jamaah yang saya hormati atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, begitu keadaan mereka jamaah. Kemudian jamaah yang itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah tidak. Sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sudah jelas kan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati itu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, ya. Kita lanjut jamaah yang saya hormati. Nah, di dalam kitab Muqaddi, jamaah yang saya hormati dikatakan ajayadatu fi asya mahsusatin. Ya. Yaitu penambahan pada barang dengan yaitu atau komoditi tertentu. Nah, dalam hadis mengatakan juga waqulu qardin syaratu fihi ayajidahu fahuwa haramun bi ghairi khilafin. Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada jamaah perselisihan di antara para ulama. Jadi maksudnya tambahan jamaah yang berlipat ganda tidak boleh Islam, kecuali kita punya rasa rumasa. Tapi kalau sudah di atas hitam putih, saya pinjamkan uang 1 juta tapi kudu balik 1.400.000. Ironisnya jamaah yang hormat umat Islam seperti ini. Nah, di dalam kitab yang sama Ibnu Qudaimis menuliskan jamaah yang hormati. Saya sampaikan yang artinya jamaah yang hormati. Qala Ibnu Mundhir. Dari Ibnu berkata, para ulama sepakat jamaah yang hormati bahwa jika seorang ini meminjamkan uang, lantas ia memberi syarat pada si peminjam uang untuk adanya tambahan atau hadiah, lalu ia pinjam dan tunaikan demikian rupa, maka jamaah pengambilan tambahan di sini adalah riba. Nah, diriwayatkan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, jamaah Ibnu Mas'ud bahwa mereka melarang dari bentuk utang piutang yang terdapat keuntungan. Karena utang piutang termasuk akad tolong menolong dan cari pahala karena menolong yang lain. Jika menolong kok malah cari untung, ini sudah keluar dari maksud untuk meringankan beban orang lain. Begitu jamaah. Ongko nolong tapi cari untung, ya bangkrut itu. Kan dia mengenang. Nah, sementara itu para ulama pun bersepakat bahwa riba adalah kulu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Jelas, setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, keuntungan, maka itu adalah riba. Jamaah yang saya hormati, dari uraian singkat, semoga kita memiliki gambaran penggunaan modal yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak. Dengan begitu, di dalam menjalankan usaha bersama, kita tidak hanya memburu keuntungan duniawi, namun juga tetap berpegang pada tali ajaran agama. Boleh-boleh saja kita bebarengan, namun untung-untung bareng, namun rugi-rugi bareng, namun dek nulungan batur, jamaah yang saya hormati, ulah mencari keuntungan dari pribadi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada yang subur. Alhamdulillah ada hadir nih teman saya nih dari Raw Kota Bandung, ini seorang orang Garut ini nih. Pak RW terima kasih. Kang Ari terima kasih. Kalimantan terima kasih. Bapak Eyang Dedi Sainud Jaina terima kasih. Cap Pendik terima kasih. Bunda Arianti terima kasih. Al Imron terima kasih. Abah Hudajen, nah Jawa Tengah Kabupaten, gimana Abah? Abah ketemu dengan Ustadz di sini ya. Semoga Abah betah ya. Mas Jack juga terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin.
Tak lupa pula saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap dan kekeliruan kami mohon maaf. Terima kasih kepada sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel Nada dan Dakwah. Serta rekan-rekan yang sudah terkoneksi ya. Ada yang di Charlie Hotel 014. Ada juga yang di Charlie Hotel 040 ya Bang Subur. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Jazakumullah. Serta ya tak lupa pula yang ada di Zelo ya, sahabat Nada dan Dakwah ya. Terima kasih semuanya buat rekan-rekan yang sudah hadir mengikuti kultum Pak Ustadz ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan qasiran.